Tina. Ini kok bisa begini, Tina? Bisa lolos ada cewek masuk ke garis tangan, gimana, Tina? Coba lo ngomong sama dia tuh, gimana tuh ceritanya? Soalnya tadi bentukannya laki banget. Hah? Bentukan laki banget? Nama lo siapa tadi? Nama lo asli siapa? Ita, Mas. Ita, dia nama nyamarnya apa? Bapak bilangnya apa? Bilangnya Toto. Toto Sunario. Lo bilang nama Toto Sunario, akunya pernah Ita. Ya, gue Ita, Mas. Ita, oh ini jenggot bohongan. Mirip loh. Gue sampai ketepu. Iya, Kacamata buka. tipu. Kacamata buka emang pakai kacamata? Oh, cewek. Oke, ini kumisnya coba dilap tuh, minta. Tisu. Oh, dia nyamar nih, penyamaran ini, bukan cewek berpenampilan cowok, cuman dia nyamar. Karena ngikutin mantan lo yang nomor 25 dan lo gak rela. Iya. Mantan lo ikutan cari jodoh di sini. Iyalah, murahan semuanya di sini, Apa? murahan. Cewek murahan. Oh, lebih baik gue. Dia nggak tahu cowok diuntung ya lu. Parah lu. Gue putusin lu karena lu tuh posesif sama gue. Oh, pantes. Gue tuh sayang banget sama lu. Bela-belain di sini. Cuma lu aja nggak tahu untung. Parah lu. Oke, dan cowok yang sadar nih. Betul, ada tisu basah. Berarti ini cowok-cowok pada semua. Oh iya bener, perempuan dia nyamar dia. Kenapa alasannya lo menyamar di sini? Coba ceritakan pada Om. Karena gue nyari dia. Dia di sini nyari jodoh cewek yang murah-murahan kayak gini. Oke. Oh, jadi lo cuma buat ngawasin mantan lo? Ya, gue posesif banget sama dia karena gue sayang banget sama dia. Tapi dia aja nggak tahu diuntung. Ini caranya. Nyari cewek yang beginian. Semua. Oke. Mbak Anita, makasih banyak ya atas informasinya ya. Oke. Lu emang ya nggak tahu diri lu. Lu nggak tahu diuntung emang. Kita tuh udah putus. Udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ya bebas dong nih nyari jodoh di sini. Iyalah. Tapi kan itu cuman lu. Sebelah pihak gue belum bilang iya. Kalau diputusin sebelah pihak. Iya, gue belum bilang iya. Emang kalau putus pasti begitu, ada kayak sidang cerai, ada sidangnya. Ya harus lah. Tetep aja intinya gue mau putus. Oke, kenapa lo putusin dia posesif? Iya mas, gue tuh udah capek banget mas sama dia mas. Jadi gini mas, setiap gue mau pergi aja mas, sama temen gue tuh harus lapor ke dia. Setiap mau pergi sama temen lo harus lapor ke dia? Iya. Apalagi juga harus kirim video ke dia mas. Oh dia nggak percaya? Iya. Oke, ya udah. Coba ceweknya kita terawang dulu, Rudy. Kita boleh tangannya. Dia ini memang sangat-sangat posesif. Sangat-sangat posesif. Iya. Ya wajar lah mas. Gue kan sayang banget sama dia. Oh, jadi gas dong. Terus? Digas. Dia tuh apa ya? Mengekangnya parah loh. Mengangkangnya parah. Oke, coba kita buktikan apa yang dikatakan Rudy nih. Gak apa, posesif tuh kadang-kadang juga beralasan. Iya. Setiap orang posesif juga kita nggak bisa menyalahkan dia. Kadang mungkin saking terlalu sayangnya, cuman terlalu cinta, cuman sarannya yang mungkin nggak bisa diterima ya, salah ya kan. Oke, coba Arbi, coba kita relaksasi, kita pengen tahu seberapa posesifnya dia. Papa Sofian, kursi. Sofian, kursi. Ini yang dari Rumania kan? Rumania. Kursinya ya, oke. Oke. Silakan Mbak Ita ya. Oke, Mbak Ita. Saya tanya dulu nih, kamu bersedia untuk direlaksasi atau tidak? Saya bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan berupa aib atau prediksi. Oke, sekarang fokus pada jam tersebut atau nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Apapun yang terjadi nanti, kayak secara pelan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat mata kamu menjadi lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Pada hitungan ketiga, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya. 1, 2, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya. Pertahankan posisi badannya seperti ini dan biarkan ketika host bertanya sama kamu akan
menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu, dan kamu ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Ita. Kenapa? Lo posesif bener, lo cewek yang posesif bener ya Bang? Iya, gue sayang banget sama dia. Sayang banget sama Sama Ray. Ray. Oke. Terus seposesif apa lo sama dia? Setiap hembusan napasnya, pokoknya gue harus tahu dia kemana. Oh, setiap bisa nafas harus tahu. Oke. Gue harus tahu dia di mana, dengan siapa. Pokoknya gue harus tahu. Emang kalau, tapi lo kan udah jadi mantan, tapi itu kenapa lo masih ngintilin dia? Saya nggak mau putus, Mas. Karena saya sayang banget sama dia. Dan saya nggak rela dia dimilikin cewek-cewek yang kayak begini nih. Begini. Soalnya cewek-cewek di sini tuh calon-calon penghuni neraka. Lihat aja, Mas. Sama tuh isinya jin sama setan semua. Mas, saya punya Oke, tenang. Kenapa? saya punya bukti juga nih 3 foto 3 foto tentang dia. tentang Ray. Kalau gue selalu ngikutin dia. Oh, selalu ngikutin dia. Oke, ada buktinya di mana? Di handphone kamu. Oke. Udah nih, tolong ini dikasih ke ini bagian apa operator IT. Oke, kita coba putar buktinya. Lo nggak sadar diikutin dia di sini nih? Tiduran gitu. Coba jelasin, ini lagi apa ini? Itu jam 8 pagi, dia di minimarket beli roti rasa coklat, lembek, manis, pokoknya rasa coklat dia yang suka. Sampai rasanya luar biasa ya. Udah tahu ya dia. Jam 8 Oke, benar lo beli itu roti rasa coklat tadi kayak yang dibilang? Bener. Ini mereknya? Ya, bener. Gitu ya? Terus ada foto berikutnya? Coba cek. Nah ini lagi ngapain nih kamu udah tahu? Itu foto kedua, dia lagi di parkiran, lagi COD sepatu, paling sepatu yang murah-murah gitulah KW-KW. COD sepatu? Iya. Ini cewek ya. Sampai segitu yang ngikutin gua. Oke, lo tapi bener lo COD? Emang iya sih. Sepatu Mas. murah-murah? Bener. Oke. Ini Tapi kayak udah di kayaknya udah properti nggak ya? waras kali ini cewek. Oke. Foto ketiga. Nah ini lagi ngapain? Nah ngapain nih? Itu dia sore-sore yang tadi, dia nggak nyadar bahwa gue tuh ada di situ. Dia lagi godain cewek-cewek ini. Iya, dia modus-modus bisa ngeramal, Oh kayak Rudy, modus. deketin, megang-megang. Pokoknya dah. Iya. Oke. Jadi itu bukti lo ngintilin dia setiap hari. Iya, gue ngintilin dia. Oke, lo sadar nggak ngikutin dia? Gua nggak sadar mas. Ya emang nih cewek mas udah. Makanya gua mau putus sama dia. Oke, balikin Bi. Iya benar. Saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula buat kamu lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Cewek. Lu yang nggak tahu diri. Lu nggak tahu diri, lu udah disayang-sayang sama gue, lu selingkuh. Lu ngapain ngikut-ngikutin gua sampai kesini-sini? Oke, Gue sekarang sayang Ray, mungkin Ray bisa diterawang sama Rudy. Gimana kan Ray? Ya gimana ya? Ya wajar sih. Soalnya dianya sendiri aja ngeselin. Suka berbohong. Oke. Nggak benar itu mas. Nggak benar. Oke. Nggak benar. Oke. Cowoknya suka berbohong ya? Iya. Oke, coba duduk relaksasi Bi. Parah lu. Emang lu cowok. Kita berkreasi dulu. Oke Ray, saya tanya dulu nih Ray. Kamu bersedia untuk direlaksasi atau enggak Ray? Ya bersedia. Oke, jadi apapun yang kamu katakan itu bukan berupa aib atau privasi nantinya? Ya. Oke, sekarang fokus ke
depan sana. Atur nafasnya dulu, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya, dan biarkan secara perlahan ketika kamu melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu menjadi lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya, dan biarkan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu, dan kamu ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Ray. Ini benar mantan pacar kamu? Iya benar mas. Oke, mantan pacar kamu ya? Iya. Kenapa lo putusin dia? Ya begitu mas. Karena saya nggak suka, saya udah capek mas. Dia terlalu posesif banget sama saya mas. Posesif apa dia? Sampai aja saya harus lapor mas. Buang air besar harus lapor? Iya. Dan Oke. juga, dan setiap saya harus fotoin mas. Terus apanya? Setiap saya biar dia tuh Percaya? percaya. Gua aja mas, sampai makan pun gue diatur mas. Contohnya? Makan nasi aja nggak boleh lebih dari 120 gram. Oke, sebenarnya ini bentuk abreaksi Mas ya. Bentuk apa? Abreaksi. Abreaksi itu apa? Jadi kalau misalnya dari secara psikologis, kalau misalnya orang tersebut menyimpan suatu dendam atau emosi yang berlebih di masa lalu, itu akan terjadi abreaksi namanya. Jadi bukan kesurupan sebenarnya. Abreaksi namanya. Abreaksi? Ya, abreaksi. Jadi setiap orang tuh punya sisi negatif dari pengalaman masa lalu. Jadi selama kita menyimpan emosi dendam tersebut dan tidak terselesaikan di masa lalu, jadi akan suatu saat akan meledak. Ini sebenarnya lebih ke kayak bom waktu. Kayak bom waktu ya? Iya. Dia jahat. Jahat? Oh, dia jahatin dia kali ya? Dia jahat? Oke, dia jahat. Mungkin ada hubungan dengan kasus yang kita tadi dalamin? Iya, sebenarnya. Iya. Aku bingung deh ini sumpah ini. Iya, ini sebenarnya kan lebih tadi udah menjelaskan tentang trauma. Jadi setiap orang tuh punya emosi berlebih di masa lalu, dan itu sebenarnya lebih ke kayak bom waktu yang siap meledak suatu saat. Dan ini puncaknya ketika dia melihat suatu trigger atau pemicu ketika Masalah melihat yang tadi, masalah yang tadi itu sebenarnya pemicu dia trigger untuk suatu saat meledak, dan ini adalah saatnya dia meledak. Bisa dengan suara saya? Masih Oh, dia bisa dengan suara sadar kita. sebenarnya ini bentuk abreaksi, jadi bukan kesurupan. Kesurupan itu lebih ke proses di mana ada suara atau tingkah laku tersebut berubah. Tapi kalau abreaksi itu masih bisa mendengar, masih bisa mencerna apa yang kita katakan. Sebenarnya lebih seperti itu abreaksi. Semua laki-laki sama aja. Enggak, laki-laki nggak semua. Tidak semua laki-laki. Oke, pernah ada kejadian apa emang? Dulu saya juga pernah dilarang-larang. Saya pernah dikekang-kekang. Saya pernah 35 hari dikurung sama pacar saya. 35 hari dikurung di mana tuh? Di rumah, nggak boleh kemana-mana sama pacar saya. Emang pas saat dikurung itu terjadi apa? Waktu itu saya diikat selama itu. Bayangin aja 35 hari diikat, Mas. Saya takut, saya trauma. Cuman gara-gara saya pergi sama teman-teman saya nggak sempat bilang sama pacar Dia saya. marah. Dia marah.
Atur dulu nafasnya, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, sekarang kamu bisa mengepalkan tangan kiri kamu, kepalkan. Oke, munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan itu adalah rasa sakit hati, dendam, rasa iri, dengki ketika kamu merasa disakiti oleh pria tersebut di masa lalu kamu. Dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, emosi tersebut lebih muncul dari sebelumnya, lebih nyata, dan biarkan emosi tersebut mengalir di sekitaran tangan kiri kamu, membuat kamu lebih mengalirkan emosi tersebut. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, kamu lepaskan emosi tersebut, kamu hilangkan, bahkan itu membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks ketika kamu melepaskan emosi tersebut. 1, 2, dan 3 lepaskan. Begitu juga dan pikiran dan perasaan kamu menjadi lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan jika ada sisa-sisa energi negatif dalam pikiran dan perasaan kamu, entah itu macam emosi, dendam, rasa sakit hati, dan lain sebagainya, kamu kepalkan kembali tangan kiri kamu dan alirkan kembali emosi tersebut, energi negatif tersebut, ataupun perasaan emosi yang terjadi di masa lalu kamu. Dan biarkan kamu alirkan sisa-sisa energi tersebut, sisa-sisa rasa emosi berlebih, rasa sakit hati, dendam terhadap seseorang, biarkan kamu menjadi netral kembali. Dan biarkan kamu memaafkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3 lemaskan kembali, lebih nyaman, lebih rileks. Dan biarkan sekarang atur nafasnya menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun yang terjadi mulai sekarang dan seterusnya, kamu berusaha untuk mendamaikan diri kamu, mendamaikan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Dan biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih memaafkan situasi apapun yang terjadi di masa lalu. Karena apapun yang terjadi di masa lalu itu bagian dari pembelajaran diri kamu supaya menjadi pribadi lebih baik kembali, dan membuat kamu bisa memilih pasangan tuh menjadi lebih selektif kembali. Oke, biarkan mulai sekarang dan seterusnya kamu menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih percaya diri, bahkan lebih bahagia. 1, 2, dan ikutin. Keluarin semua emosinya ya. Ini jahat sama Intan! Jahat! Oh, lagi jahat! Jahat! Iya. Sudah, oke. Tarik nafas lewat hidung. Oke. Keluaran mulut, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, tenang. Oke, yang tersisa hanyalah perasaan kamu lebih sabar, lebih tenang, lebih bahagia karena kamu sudah meluapkan emosi tersebut. Bom waktu kamu udah meledak tadi, oke? Apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih bahagia. Kamu udah rilis emosi tersebut, sudah meluapkan segala macam emosi yang terjadi di masa lalu, dan kamu menjadi pribadi yang lebih nyaman, lebih rileks, dan sebagainya. Itu nafasnya. Sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat bahagia. Munculkan kembali perasaan bahagia ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang tersayang kamu, ataupun sahabat, teman yang membuat kamu lebih bahagia, lebih tersenyum kembali. Munculkan perasaan tersebut, lebih tersenyum, munculkan perasaan bahagia tersebut. Ada beberapa sosok yang membuat kamu lebih bahagia, tersenyum, entah itu keluarga, teman, rekan, sahabat, dan bayangkan kembali di depan kamu tersebut adalah sosok-sosok yang membuat kamu bahagia, dan biarkan dalam bayangan dan imajinasi kamu, bayangan tersebut memeluk diri kamu menjadi lebih bahagia, lebih senang, dan sangat luar biasa dari sebelumnya. Apapun yang terjadi sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat bahagia, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Enak, rasanya enak. Tersenyum, senyum dong. Udah, oke. Jangan balik. Kuat, masih kuat? Kuat? Mau balik ke tribun apa mau istirahat? Oke. Balik lagi. Oke, terserah. Kamu mau ke dalam, kamu mau keluar dulu, bebas. Oke. Duduk lagi. Oke, terserah dia mau kemana. Oh, biarin aja dia mau kemana. Kita ikutin dia mau kemana. Oke. Biar kalau dia merasa nyaman di situ, nggak apa-apa. Oke, nah inilah. Ya, ini sesuatu hal yang tidak pernah terduga akan terjadi di sini. Tapi itu garis tangan kita juga di sini ada namanya proses healing, ya. Iya. Proses penyembuhan, healing, dan kita nggak tahu. Setiap manusia itu pasti punya namanya rasa trauma. Dan rasa trauma itu bisa muncul seketika jadi seperti bom waktu saat ada triggernya atau pemicunya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang terjadi tadi walaupun mengagetkan kita semua, ya
dia sudah bisa menghilangkan dan melepaskan trauma yang terbukti dari tadi dia sudah memberikan senyuman yang sangat manis sekali ya. Iya. Oke, luar biasa dan hatinya agak lega tuh senyumannya kan, luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat kasih semangat buat dia, luar biasa. Oke. Oke, oke, kita balikin nih. Oke, Ray, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih sadar sepenuhnya dan lebih semangat, lebih bahagia dari sebelumnya. 1, 2, dan... Lu pokoknya harus balik sama gua. Pokoknya lu Gua harus enggak. balik sama gua. Enggak, gua nggak mau. Kalau enggak, gua Enggak. buka baju sini. Enggak, gua nggak mau. Ayo. Oke, ini semuanya terserah mereka karena kan ya cinta tuh emang nggak bisa dipaksa tuh itu hak dia ya. Iya. Oke, dan kita juga nggak bisa melarang cewek tadi untuk ya dia dibalik sifat posesifnya pasti dia punya alasan tertentu, alasan tersendiri ya.